7. Karena Janita mengetahui jika minggu depan adalah pertandingan antara SMA Nusa Bangsa dan SMA Ksatria, Janita membuat siasat. Janita menghampiri Darel sepupunya, yang kebetulan kamarnya hanya bersebelahan dengan Janita. "Rel, ngomong-ngomong besok minggu depan ada pertandingan antara SMA lo sama SMA gue ya?" tanya Janita sambil merebahkan tubuhnya di kasur Darel. "Iya emang kenapa Janita?" ujar Darel sambil merebahkan tubuhnya di kasur juga. "Gue mau tim basket lo ngalah buat tim basket sekolah gue," jawab Janita dengan menatap ke atas dan tersenyum jahat. "Hah, enggak bisalah Janita, gila apa lo minta gue berkorban kayak gitu?" ujar Darel sambil menatap ke arah Janita. "Oh jadi lo enggak mau? Lo harus inget, lo bisa maju ke tingkat nasional berkat siapa? Kalau nyokap gue enggak ngasih duit lo buat beli semua fasilitas yang lo butuhin, lo enggak bakal bisa sampai ke titik ini Rel, inget itu," ujar Janita memperingati Darel. Hidup Darel sangat bergantung pada keluarga Janita. Orang tua Darel sudah meninggal beberapa tahun lalu karena kecelakaan pesawat. "Biar apa sih Janita lo minta gue kayak gitu? Lagi pula enggak usah lo ingetin, gue juga paham kalau keluarga lo udah bantuin gue selama ini, dan gue punya hutang budi ke keluarga lo," ujar Darel sambil menatap Janita sedikit kesal. "Jadi, gue mau lo bilang ke Ramli kalau lo bakal ngalah dalam pertandingan basket besok dengan catatan Ramli harus mencampakkan hati Manohara. Manohara itu teman kelas gue. Kalau Ramli enggak mau, lo harus ancam dia kalau lo bakal nyakitin Nadia pacar lo," ujar Janita sambil mengikat rambutnya. Nadia adalah adik dari Ramli. "Gila apa Janita? Gue sayang sama Nadia, mana bisa gue nyakitin Nadia," ucap Darel membentak Janita. "Ya kalau lo sayang sama pacar lo, bikin Ramli mau nerima perjanjian itu," balas Janita membentak Darel. "Lo punya dendam apa sih ke temen cewek lo itu sampai lo nyuruh Ramli buat nyakitin dia?" jawab Darel penasaran. "Dia itu kurang ajar Rel, gara-gara dia gue dimarahin habis-habisan sama nyokap gue, gara-gara dia fasilitas gue diambil nyokap gue selama seminggu. Pokoknya gue enggak suka kalau dia bahagia. Kebetulan gue lihat-lihat dia suka sama Ramli, jadi gue mau bikin sakit hati dia dengan perantara Ramli. Sedangkan gue duduk manis aja nontonin sinetronnya," jawab Janita. Setelah itu Janita tertawa membayangkan sinetron antara Ramli dan Manohara. "Oh iya, gue bakal ngasih apa aja yang lo mau kalau lo nerima perjanjian ini, gimana?" ujar Manohara menjulurkan tangannya ke arah Darel. Darel juga menjulurkan tangannya dan bersalaman dengan Janita. "Oke Deal," jawab Darel lantang. Keesokan harinya, Darel menemui Ramli yang sedang berlatih basket di lapangan dekat rumahnya. Darel menghampiri Ramli. "Nadia pergi sama temannya, mungkin baliknya entar sorean," ujar Ramli sambil memasukkan bola basket kering. "Gue enggak mau ketemu Nadia," jawab Darel sambil mendekati Ramli. "Lah terus," ujar Ramli kebingungan lalu meninggalkan Darel. "Dengerin gue dulu Ram, gue mau ngomong sesuatu hal yang penting tentang pertandingan kita besok," ujar Darel menghentikan langkah Ramli. Ramli membalikkan badannya dan bertanya kepada Darel, "Kenapa?" ujar Ramli. Darel pun memberitahu soal perjanjian tersebut, sesuai dengan kemauan Janita. "Gila ya Lorel, ya gue mau-mau aja lo ngalah waktu tanding, cuma kenapa gue harus macarin Manohara abis itu campakan dia?" ujar Ramli ketus. "Ya lo mau apa enggak Ram? Toh kalau tim lo bisa menang, lo bakalan dapat poin tambahan buat masuk ke perguruan tinggi nantinya," ucap Darel membujuk Ramli agar mau menerima tawarannya. "Tapi gue enggak punya rasa sama Manohara, gimana caranya gue bikin dia jatuh cinta? Dan gimana caranya gue bisa pacaran sama orang yang enggak gue cintai Rel?" sanggah Ramli dengan nada pelan.
Ya lo cukup memainkan peran lo aja Ram, gue yakin kalau Manohara itu udah suka sama lo, jadi lo nggak usah susah-susah bikin dia jatuh cinta sama lo, ujar Darel meyakinkan Ramli. Terus gimana caranya gue nyakitin dia? Tanya Ramli sambil berjalan menuju kursi untuk ia duduki bersama Darel. Ya lo tinggal pacarin aja dia beberapa bulan, abis itu lo campakin, selesai, kita sama-sama untung, ini simbiosis mutualisme Ram, ungkap Darel. Ramli ragu dengan kata mutualisme, ia berpikir bahwa perjanjian ini tidak akan menguntungkan bagi Manohara. Mutualisme lo bilang. Emang mutualisme juga bagi Manohara? Ujar Ramli. Ya mutualisme lah, seenggaknya dia pernah memiliki lo walaupun itu cuma sesaat, ujar Darel. Udahlah bro nggak usah banyak mikir, kesempatan enggak datang 2 kali loh, ujar Darel membujuk Ramli agar mau menerima tawarannya. Ramli pun berpikir dahulu, kemudian ia sudah memutuskan tawaran dari Darel. Oke deal, ungkap Ramli. Nah gitu dong bro, kalau gitu gue balik dulu ya, titip salam buat Nadia, bilangin dia kalau gue kangen sama dia, ungkap Darel sambil berjalan menuju jalan pulang. Di dalam kamar, Ramli memikirkan ulang tentang perjanjiannya dengan Darel, ia ragu karena telah menerima tawaran tersebut. Namun di satu sisi ia berpikir bahwa tawaran tersebut menguntungkan bagi dirinya karena jika tim basketnya bisa mendapat juara, maka akan mendapatkan tambahan poin untuk memasuki perguruan tinggi. Itu sangat menguntungkan mengingat Ramli bukanlah siswa yang pintar di kelasnya. Asteris. Teng. Bel berbunyi tanda pelajaran akan dimulai. Ternyata Bu Ai Roswati tidak masuk lagi karena beliau belum pulang dari luar kota. Itu pertanda kelas kosong, siswa-siswi hanya disuruh untuk mengerjakan tugas lagi. Ramli memikirkan bagaimana caranya agar bisa mendekati Manohara, agar Manohara bisa jatuh cinta dengannya dan dia gampang untuk mencampakannya. Mana bisa gue deketin dia sedangkan gue aja sama sekali enggak punya rasa sama dia, batin Ramli sambil mencoret-coret buku tulisnya. Lalu Ramli mempunyai ide untuk mendekati Manohara yaitu dengan cara ia meminta bantuan untuk mengajari matematika. Ramli menarik rambut Manohara dengan pelan dan berkata, "Hei." Manohara menoleh, "Ada apa Ram? Bisa enggak kalau manggil pakai nama? Enggak usah pakai narik rambut segala," ucap Manohara dengan sinis. "Iya deh maaf, ngomong-ngomong entar sore lo ada acara enggak?" ujar Ramli sambil memperlihatkan senyum manisnya di hadapan Manohara. Manohara yang mendengar ucapan Ramli pun terdiam sejenak. "Hah? Apa jangan-jangan Ramli mau ngajak aku jalan?" ya batin Manohara. "Gimana? Malah bengong? Lo terpesona ya sama kegantengan gue?" ujar Ramli meledek Manohara. Enggak lah. Emangnya kamu ganteng?" "Iya aku nanti sore enggak ada acara." "Emangnya kenapa Ram?" jawab Manohara malu. "Gue mau ajak lo ke kaf." Jangan GR dulu. Gue ajak lo ke kaf karena mau minta tolong lo buat ngajarin gue pelajaran matematika. Gimana? Lo mau enggak?" "Gue harap sih mau," ujar Ramli sambil membereskan buku-buku yang tersebar di atas mejanya. Gimana ya Ram?" ujar Manohara. "Udah, terima aja ajakan Ramli, kesempatan enggak datang 2 kali loh Mano," bisik Diva. Ternyata dari tadi Diva mendengar obrolan Manohara dengan Ramli. "Oke deh Ram, aku mau," ujar Manohara malu-malu. Waktu menunjukkan pukul 15.00 WIB yang artinya sudah diperbolehkan meninggalkan sekolah. Jika sudah pulang sekolah artinya Ramli akan pergi ke kaf bersama Manohara. Ramli menghampiri bangku Manohara. "Mano, gue tunggu lo di parkiran, kita berangkat pakai motor gue aja," ujar Ramli. Setelah itu ia bergegas menuju parkiran. "Cie yang mau dating," ujar Diva meledek Manohara. Manohara memakai tasnya. "Apa sih Div?
Kan cuma mau ngajarin dia tugas matematika aja, ucap Manohara. Itu alibi aja Mano, aslinya Ramli modus biar bisa jalan sama kamu, ungkap Diva. Setelah memakai tas, Manohara bergegas untuk menuju parkiran. Enggak jelas banget sih Div, ujar Manohara. Bersambung 8. Manohara meninggalkan Diva dan menuju parkiran. Manohara takut jika Ramli lama menunggunya. Saking senengnya, sahabatnya ditinggalin ya, teriak Diva. Diva senang akhirnya usahanya mengubah penampilan Manohara tidak sia-sia. Janita tertawa dalam hati melihat Manohara berlari tergesa-gesa karena mau menemui Ramli. Rasain lo Mano, jatuh lo ke jebakan gue, ucap Janita dalam hati. Vela yang melihat Janita senyum-senyum sendiri pun bertanya, lo kenapa sih Janita senyum-senyum sendiri? Fahira berkata, udah nggak waras Janita kayaknya, kebanyakan micin. Janita yang mendengar ucapan Vela dan Fahira pun berkata, lo berdua lihat aja ntar, sinetron akan segera gue mulai. Janita memakai tas dan keluar dari dalam kelas. Asteris. Manohara dan Ramli berangkat dari sekolah menuju kafe yang berada di dalam mall. Mereka berangkat menggunakan motor milik Ramli. Di perjalanan mereka berdua hanya diam saja, tidak ada satu patah kata yang terucap dari mulut mereka berdua. Selang 15 menit, akhirnya mereka sampai juga ke lokasi tujuan. Manohara turun dari motor Ramli. Mereka pun jalan berdua. Namun Manohara jalan di belakang Ramli. Ramli menoleh ke belakang, lo kenapa sih Mano jalan di belakang gue terus? Ujar Ramli. Enggak apa-apa Ram, enakan di belakang kamu aja, ujar Manohara sembari membenarkan rambutnya. Wah lo pasti pengen jadi makmum gue ya, makanya lo jalannya selalu di belakang gue hahaha, ledek Ramli kepada Manohara. Enggak lah Ram. Apa sih? Ujar Manohara malu, lalu Manohara pindah posisi jadi di samping Ramli, ia tak mau diledek Ramli lagi. Sesampainya di kafe, mau belajar yang bab mana? Tanya Manohara sambil membuka buku paket matematika miliknya. Nih yang tentang persamaan linier gue enggak paham sama sekali, ujar Ramli sambil menunjukkan soal di buku paket tentang persamaan linier. 30 menit berjalan, mereka masih belajar, di sela-sela belajar. Ramli bertanya kepada Manohara, Mano, gue boleh nanya sesuatu enggak sama lo? Ucap Ramli sambil meneguk kopi yang telah dipesannya. Manohara yang mendengar ucapan Ramli langsung berhenti menulis dan berkata, iya boleh, mana yang kurang jelas Ram? Ujar Manohara. Ramli menutup buku paketnya, bukan soal pelajaran, ucap Ramli. Manohara mengambil coklat hangat pesanannya dan meminumnya. Lah terus soal apa Ram? Tanya Manohara penasaran. Tipe cowok lo kayak gimana men? Tanya Ramli spontan. Manohara kaget mendengar pertanyaan Ramli. Manohara berpikir bahwa tujuan Ramli tanya seperti itu adalah untuk memantaskan diri, tetapi Manohara tidak boleh terlalu percaya diri dulu. Hah, ngapain nanya kayak gitu Ram? Ucap Manohara sambil meneguk coklat hangatnya. Ramli menggaruk rambutnya. Enggak Mano, maksud gue nanya gitu ya karena pengen tahu aja gitu. Enggak ada maksud lain, ucap Ramli terbata-bata. Setelah hampir 1 jam mereka berbincang-bincang, akhirnya mereka memutuskan untuk pulang. Ramli mengantarkan Manohara pulang sampai rumah. Manohara melambaikan tangan ke arah Ramli. Makasih ya Ram udah dianterin pulang, teriak Manohara dari depan pintu rumahnya. Ramli hanya membalas dengan membunyikan klakson motornya dan melaju kencang. Manohara memasuki rumahnya. Ibu menghampiri Manohara dan membawakan segelas air untuk Manohara. Itu tadi siapa men? Tanya Sela Arema. Manohara mengambil gelas yang ada di tangan ibu. Teman aja bu, tadi minta ngerjain tugas bareng terus Manohara dianterin pulang,
jawab Manohara senyum-senyum. Kalau teman kau senyum-senyum, ujar ibu meledek Manohara. Manohara melepas sepatu dan kaos kaki. Ibu apa sih? Teriak Manohara menuju kamar. Di dalam kamar, Manohara berganti pakaian lalu merebahkan badannya ke kasur. Ia memeluk guling, menatap atas dan seperti biasa, ia senyum-senyum sendiri membayangkan Ramli. Ia tak menyangka bisa berboncengan berdua bersama Ramli. Ia berpikir bahwa penampilannya saat ini mampu membuat Ramli jatuh cinta kepadanya. Manohara memberanikan diri mengirim pesan kepada Ramli untuk memastikan bahwa Ramli selamat sampai rumah. Ram, gimana udah sampai rumah kan? Isi pesan Manohara. Chat sama Ramli kayak chat sama guru aja, lama dibalesnya, batin Manohara sambil membanting handphonenya ke kasur. Sambil menunggu balasan pesan dari Ramli, Manohara mendengarkan lagu yang berjudul For You milik boyband terkenal di Korea Selatan yaitu BTS. Manohara bernyanyi mengikuti nadanya. Sheila Arema melewati kamar Manohara. Berisik banget nih anak, tumben semangat banget nyanyinya, batin Sheila Arema. Lalu Sheila Arema membuka pintu kamar Manohara. Kalau ikutan nyanyi jangan teriak-teriak, telinga ibu sakit nih Mano. Ledek ibu sambil menutup pintu kamar Manohara kembali. Manohara kaget melihat ibunya tiba-tiba membuka pintu kamarnya. Ibu enggak tahu aja Manohara lagi seneng, teriak Manohara dari dalam kamar lalu melanjutkan bernyanyi. 10 menit kemudian Manohara melihat notifikasi handphone, ternyata Ramli belum membalas pesannya. Manohara menghembuskan nafas. Namanya juga bukan prioritas. Sadar Mano sadar, jangan terlalu berharap, batin Manohara. 3 menit kemudian handphone Manohara berbunyi. Ternyata ada balasan WhatsApp dari Ramli. Isi WhatsApp Ramli, sorry Mano baru gue balas. Gue tadi sampai rumah langsung latihan basket buat tanding minggu depan. Karena Manohara tahu kalau WhatsApp-nya dibalas, saking senangnya Manohara pun guling-guling di kasurnya dan mengencangkan suara musiknya. Manohara membalas pesan Ramli, bagus deh kalau gitu, semangat ya latihannya Ram. Manohara membalas pesan Ramli secara kilat, hanya selang semenit saja Manohara mengirimnya sedangkan ia butuh waktu lama untuk menunggu jawaban pesan dari Ramli. Pesan dari Manohara pun hanya didiamkan oleh Ramli. Ramli berniat membalas pesannya sedikit lama. Tepat pukul 19.30 ketika Manohara selesai sholat Isya, ia mendapat notifikasi dari handphonenya. Isi WhatsApp tersebut ternyata lagi-lagi dari Ramli. Semangat dong gue, BTW istirahat sana Mano, pasti lo capek abis ngajarin gue tadi, good night. Membaca pesan seperti itu dari Ramli, Manohara senang sekali. Ia sangat salah tingkah. Ia tidak mau membuat Ramli menunggu balasan pesannya. Ia pun langsung mengirim balasan pesan dari Ramli. Night to Ram, isi pesan Manohara kepada Ramli. Betapa bahagianya Manohara malam ini, penantiannya selama ini sudah terwujud yaitu bisa chattingan dengan Ramli. Bener-bener kayak mimpi hari ini, bisa jalan sama Ramli. Dianterin pulang Ramli, berboncengan sama Ramli, chattingan sama Ramli. Untung ini kenyataan bukan mimpi, gumam Manohara. Sebelum tidur, tak lupa Manohara mencuci wajahnya dahulu menggunakan facial wash yang telah ia beli bersama Diva. Setelah selesai mencuci wajah, ia menunggu wajahnya kering terlebih dahulu. Setelah itu ia menggunakan toner, setelah menggunakan toner, ia menggunakan serum lalu tak lupa ia menggunakan krim malam. Serangkaian skincare itu ia gunakan agar kulit wajahnya ternutrisi dengan baik. Sebelum tidur, Diva menelepon Manohara. Mereka berbincang-bincang hangat melalui telepon. Manohara menceritakan hari yang telah ia lalui bersama Ramli. Diva yang mendengarnya pun ikut senang karena sahabatnya selangkah lebih maju untuk mendapatkan cintanya. Mereka bertelepon hingga larut malam.
Manohara pun mematikan telepon dari Diva karena Diva ketiduran. Bersambung. 9. Waktu menunjukkan pukul 6.00. Ramli bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Ramli sengaja bangun pagi agar tidak telat lagi. Ia ingin mengubah image-nya di sekolah. Setelah menggunakan seragam, Ramli berpikir ia harus apa agar bisa semakin dekat dengan Manohara. Gue harus ngapain lagi ya? Gumam Ramli sambil menyemprotkan parfum di seragamnya. Udahlah, biarin semuanya mengalir aja, batin Ramli. Sesampainya di sekolah, Manohara sudah berada di bangkunya. Diva menghampiri Manohara. Diva baru saja sampai di sekolah lalu ia menghampiri Manohara. Manohara sayangku, gimana kemarin jalan sama Ramli? Teriak Diva kencang. Seisi kelas berteriak cie Manohara. Manohara mendekap mulut Diva. Set, enggak kok teman-teman, Diva tuh halu doang, ujar Manohara. Halah Mano, kalau emang jalan juga enggak apa-apa, kan kalian sama-sama jomblo, celetuk Tisa teman sekelas Manohara. Manohara membuka dekapan tangannya pada mulut Diva. Enggak Tis, jawab Manohara. Janita yang baru saja sampai di sekolah langsung ditarik oleh Vela ke bangkunya. Menarik tangan Janita ke bangku miliknya. Janita gue punya hot news, ujar Vela bersemangat. Janita menduduki bangkunya. Apa sih Vel? Gue lagi males nih, lagi pula lo kalau gosip semangat amat sih, jawab Janita dengan raut wajah malas. Ih lo harus denger dulu Janita, ujar Vela. Janita mengikat rambutnya. Ya udah apa? Jawab Janita. Lo tahu enggak sih, si cewek cupu kemarin jalan sama Ramli. Gila Ramli turun level apa gimana sih, bisa-bisanya ngajak jalan cewek cupu, ungkap Vela dengan kesal. Mantan cewek cupu Vel, kan sekarang dia udah enggak cupu, celetuk Fahira. Oh itu, ya udah enggak apa-apa, kita lihat aja sinetronnya, ini juga baru dimulai sinetronnya, ujar Janita sambil membuka handphonenya. Vela dan Fahira terlihat kebingungan, mereka tidak paham dengan apa yang dimaksud oleh Janita. Sinetron apaan sih Vel, gue enggak paham, ujar Fahira bisik-bisik pada Vela dengan mode lemotnya. Gue juga enggak paham Fah, tumben Janita enggak ngasih tahu ke kita, ujar Vela. Selang beberapa menit kemudian, Ramli datang. Tisa siswi kelas 12 IPA 1 melihat Ramli datang. Cie Ramli, udah mengakhiri status jomblonya setelah ditinggal mantan, ujar Tisa. Ramli yang mendengar perkataan Tisa merasa kebingungan, tidak paham dengan apa yang dimaksud Tisa. Hah? Apa sih lo Tis? Enggak jelas banget, ujar Ramli. Cie, ujar teman sekelas berbarengan. Saat itu Ramli sedang berada di dekat Janita. Spontan Ramli bertanya kepada Janita, ada apa sih Janita sama anak-anak, kok gue dikecengin mulu? Berita lo jalan sama Manohara kesebar, ujar Janita sambil memainkan handphonenya. Ramli yang mendengar jawaban Janita hanya terdiam dan langsung menuju ke bangku tempat ia duduk. Manohara terlihat malu ketika Ramli melewatinya. Manohara membalikkan badannya ke arah bangku yang diduduki oleh Ramli. Maaf ya Ram, tadi Diva keceplosan, jadinya kayak gini deh, ujar Manohara. Hehehe, maaf ya Ram tadi aku keceplosan, ungkap Diva nyengir. Oh iya enggak apa-apa kok, jawab Ramli santai. Cie jawabannya enggak apa-apa, udah go publik ya, ujar Diva sambil nyengir ke Ramli dan Manohara. Set. Abis minta maaf malah gitu lagi, ujar Manohara kepada Diva. Pada saat jam istirahat tiba, Ramli melihat Janita sedang menemui ibunya. Ramli melihat Janita sedang dimarahin, entah karena apa, Ramli juga tidak tahu, mungkin karena peringkat Janita yang masih sama yaitu peringkat 2. Setelah Janita dimarahin oleh ibunya, Janita melihat ada Ramli sendirian di depan kelas.
Janita menghampiri Ramli dan ikut duduk di samping Ramli. "Gimana Ram perkembangannya?" ujar Janita. "Perkembangan apa Janita? Bukannya lo abis dimarahin sama nyokap lo? Terus lo nanyain perkembangan apa?" jawab Ramli kebingungan sembari memainkan handphonenya. "Gue yang nyuruh Daryl buat lo deketin Manohara terus campakan Manohara. Daryl itu sepupu gue," ujar Janita dengan singkat, padat dan jelas. Ramli berhenti memainkan handphonenya. "Oh jadi dalam semua ini lo ya Janita? Tujuan lo apa sih?" "Gue kira dalam semua ini Daryl," ucap Ramli. Ramli tidak menyangka bahwa Janita adalah dalang dari perjanjian yang ia buat bersama Daryl. Janita menjawab, "Ya gue kayak gini tujuannya biar Manohara fokus ke lo Ram, bukan fokus ke belajar. Kalau Manohara lo sakitin otomatis Manohara bakal sedih, Manohara bakal hilang semangat. Itu peluang gue Ram buat menduduki peringkat 1 lagi. Gue kayak gini juga karena gue enggak mau Ram mati sia-sia karena terus-terusan disiksa sama nyokap gue. Gue harap lo bisa ngerti posisi gue Ram." "Kenapa harus dengan cara itu Janita? Emang lo enggak bisa bersaing secara sportif aja ya?" ungkap Ramli. "Lo enggak paham Ram posisi gue udah berusaha sportif Ram, tapi nyatanya gue dapat peringkat 2. Gue tahu peringkat 2 bagi lo itu udah bagus. Bagi gue pun udah memuaskan, tapi enggak bagi nyokap gue Ram. Nyokap gue pengen gue selalu berada di peringkat 1, nyokap gue pengen gue bisa masuk ke perguruan tinggi negeri jurusan kedokteran dengan nilai sempurna Ram, walaupun nyokap gue ngedidik gue dengan cara keras, tapi di hati kecil gue pengen banget Ram ngewujudin apa yang nyokap gue inginkan, gue pengen nyokap gue bangga sama gue," ungkap Janita dengan meneteskan air mata. "Lagi pula lo juga enggak bakal bisa menang di pertandingan basket kalau lo bermain secara sportif Ram. Tim basket Daryl itu susah buat dikalahin," ujar Janita sambil mengusap air matanya. Ramli mengeluarkan tisu dari sakunya dan memberikan kepada Janita. "Ya gue paham Janita bahwa setiap anak pengen ngebanggain orang tuanya, tapi enggak gitu juga caranya," jawab Ramli. "Dahlah Ram, lo enggak ngerti posisi gue, lo dengan gampang ngomong kayak gitu karena lo enggak ngerasain apa yang gue rasain selama ini," ujar Janita. Janita meninggalkan Ramli. Ramli sejujurnya ingin menghentikan perjanjiannya dengan Daryl. Menurut Ramli, ia akan susah menjalaninya karena ia tidak menyukai Manohara. Namun di sisi lain, ia kepikiran dengan kata-kata Janita tentang membuat bangga orang tua. Ramli juga sangat ingin membuat bangga ayahnya, dengan cara ia menang pertandingan basket dan mendapatkan poin tambahan, maka ia berpikir akan membuat bangga ayahnya walaupun ia harus menyakiti orang lain. Ketika pulang sekolah, Manohara pulang dengan berjalan kaki karena bus yang ia naiki selalu penuh. Di tengah jalan, Ramli yang sedang mengendarai motor melihat Manohara sedang berjalan sambil terengah-engah. Ramli merasa iba dengan Manohara. Ramli menghentikan motornya di samping Manohara. "Mano," ujar Ramli. Iya Ram," jawab Manohara sambil terengah-engah. "Lo kelihatannya capek banget ya, mending lo pulang bareng gue aja Mano, daripada lo pingsan di jalan, enggak bakal ada yang mau gendong lo," ujar Ramli menawarkan tumpangan kepada Manohara sambil sedikit meledeknya. "Hah, jadi kamu ngatain aku gendut ya?" ujar Manohara. "Ya udah mau enggak bareng gue, gratis kok enggak bayar," ujar Ramli sambil memberi helm kepada Manohara. Manohara mengambil helm yang diberi oleh Ramli. "Oke, makasih Ram," ujar Manohara. Manohara menaiki motor Ramli. Sesampainya di rumah Manohara, Ramli langsung pamit untuk pulang karena akan berlatih basket. Walaupun tim basket Ramli sudah jelas akan menang, tapi Ramli tetap ingin memberikan penampilan yang terbaik pada saat pertandingan nanti. Setelah memasuki kamar, Manohara berganti pakaian dan langsung merebahkan badannya ke kasur. Ia kelelahan dan ia pun tertidur dengan pulas. Bersambung 10.
Hari ini adalah hari libur sekolah. Manohara berbaring di tempat tidurnya, tugas enggak ada, ulangan enggak ada, gabut banget sih aku, Diva juga enggak mau diajak main, katanya lagi les privat biola, gumam Manohara. Ngapain ya enaknya? Bingung banget, gumam Manohara lagi. Manohara memutuskan untuk menonton siaran televisi. Ia menonton salah satu sinetron yang ada di televisi. Setelah 30 menit menonton televisi, Manohara mematikan televisinya. Bosan sekali, gumam Manohara. Manohara menelepon Diva karena ia bosan. Ia meminta saran Diva. Manohara menelepon Diva. Halo Div, ucap Manohara. Iya Mano, ada apa? Aku lagi di jalan nih mau ke tempat les privat biola aku, jawab Diva. Manohara menghembuskan nafas. Div, rekomendasiin dong, hari ini aku harus ngapain? Sumpah gabut banget aku, nonton televisi juga nggak ada yang bagus, bosan banget di dalam kamar terus, jawab Manohara. Diva yang sedang berada di mobil pun mengeluarkan headset untuk dipakai menelepon Manohara. Mending masak aja Mano, kamu masak apa gitu terus masakannya kamu bagi dua, satunya untuk kamu anterin ke rumah Ramli, tanda ucapan terima kasih karena udah nganterin pulang kemarin, gimana? Bisa masak kan men? Ujar Diva. Bisa Div, cuma aku malu kalau ke rumah Ramli, ujar Manohara. Diva memberi ide, enggak usah malu Mano, kan buku paket Ramli ke bawah sama kamu. Nah sekalian aja kembaliin, bisa buat alasan tuh Mano, ujar Diva. Bener juga ya Div, pinter banget sih temenku ini, makasih ya Div hihi, ujar Manohara kegirangan. Sip, yaudah ya Mano, lagi di jalan nih udah mau sampai, ujar Diva. Oke, Manohara menutup teleponnya. Manohara duduk di kursi dekat tempat tidurnya dan berpikir akan masak apa kira-kira. Karena Manohara tidak tahu masakan kesukaan Ramli lalu Manohara mempunyai ide, ia akan masak rendang. Ternyata di dapur sudah lengkap bumbu untuk membuat rendang, tinggal ayamnya saja yang belum ada. Manohara bergegas mengambil uang dan tas untuk pergi ke pasar. Ia harus menunggu angkot terlebih dahulu. Sudah lebih dari 15 menit Manohara menunggu angkot datang. Akhirnya angkot datang, namun isi dalam angkot penuh. Tapi Manohara tetap masuk ke dalam angkot karena takut keburu siang. Sesampainya di pasar, Manohara langsung menuju pedagang ayam. Ia membeli 2 kg ayam. Setelah selesai membeli ayam, Manohara bergegas untuk pulang agar segera bisa memasak ayam yang telah ia beli. Di rumah, Manohara menyiapkan semua alat dan bahan untuk memasak rendang ayam. Selesai memasak, Manohara menyiapkan rantang untuk ia bawa ke rumah Ramli. Sebelum ke rumah Ramli, Manohara tak lupa mandi dulu. Selesai mandi, Manohara bergegas menuju rumah Ramli. Sesampainya di rumah Ramli, ia malu untuk mengetok pintu rumah Ramli. Ketika Manohara mau mengetok, tiba-tiba ada seorang gadis membuka pintu. Gadis itu kaget melihat ada orang di depan rumahnya. Maaf, dengan siapa ya? Tanya gadis tersebut. Manohara juga kaget, ia berpikir bahwa gadis itu adalah pacar Ramli. Aku teman kelasnya Ramli, benarkan ini rumah Ramli? Ujar Manohara. Gadis itu mempersilahkan Manohara masuk ke rumah. Oh temennya Kak Ramli, ayo masuk, aku Nadia adiknya Kak Ramli, ujar gadis tersebut yang ternyata adalah adik kandung Ramli. Setelah di dalam rumah, Manohara dipersilakan duduk di sofa depan televisi, ia berbincang-bincang dengan Nadia adik Ramli. Kak Ramlinya lagi ada latihan basket, Kak Manohara mau nunggu. Biasanya pulang sore, ujar Nadia. Oh gitu ya, yaudah aku langsung pulang aja. Oh iya ini ada masakan rendang buatanku sendiri, ujar Manohara sembari memberikan masakannya kepada Nadia. Wih pasti enak,
Makasih Kak Manohara, nanti aku salamin ke Kak Ramli, ujar Nadia. Sama-sama, jawab Manohara. Nadia menaruh rantang tersebut ke meja makan lalu menghampiri Manohara lagi dan duduk di sebelahnya. BTW, Kak Manohara itu pacarnya Kak Ramli ya? Tanya Nadia kepada Manohara. Bukan, aku cuma teman kelasnya aja kok, jawab Manohara gugup. Teman awalnya, entar juga jadi pacar hehe, ya aku berharap kalau Kak Manohara bisa jadi pengganti Kak Cheryl biar Kak Ramli enggak larut dalam kesedihan terus, ujar Nadia. Cheryl, gumam Manohara. Jadi Kak Cheryl itu mantannya Kak Ramli? Kak Ramli ditinggalin sama Kak Cheryl karena Kak Cheryl lanjut sekolah di Australia. Ya terus hubungannya kandas padahal Kak Ramli sayang banget sama Kak Cheryl. Tapi sekarang kayaknya Kak Ramli udah move on dari Kak Cheryl dan beralih ke kamu Kak, ujar Nadia panjang lebar. Apa sih Nat, BTW aku pamit pulang dulu ya, kalau kelamaan takut dicariin ibu. Dadah Nadia, ujar Manohara sambil berjalan menuju pintu keluar rumah. Dadah Kak Manohara, balas Nadia. Sore pukul 16.00, Ramli pulang ke rumah. Ia berbaring di sofa. Nadia keluar dari kamar menghampiri Ramli. Kak Ramli, udah pulang? Tanya Nadia. Ya ini dah ada gue di sini, berarti udah pulang dong, ujar Ramli sambil melepas kaos kakinya. Tadi ada teman kakak kesini bawain masakan, itu masakannya ada di meja makan, ujar Nadia. Hah, temen gue? Siapa? Angga? Didit, tanya Ramli terheran-heran. Bukaan, Kak Manohara, jawab Nadia. Manohara, kok dia bisa tahu rumah gue sih? Gumam Ramli. Ya mana saya tahu, saya kan ikan, jawab Nadia meledek Ramli. Ramli menjitak kepala Nadia, yeye gue sumpahin jadi ikan beneran lo dek, balas Ramli. Ramli berpikir bahwa Manohara telah masuk ke dalam jebakannya. Manohara sudah menaruh rasa kepada Ramli. Ramli hanya tinggal menunggu waktu yang tepat saja untuk menembak Manohara. Tapi di satu sisi Ramli merasa senang jika diperhatikan oleh Manohara. Asteris. Ramli berbaring di tempat tidurnya lalu menghidupkan televisi. Kok gue seneng sih diperhatiin sama Manohara? Batin Ramli. Ya kali gue mulai suka sama dia, batin Ramli lagi. Setelah itu Ramli berdiri dan mengambil figura yang berada di atas meja dekat televisi, figura yang berisi foto Cheryl dan dirinya. Mana mungkin gue suka sama Manohara, gue aja masih berharap Cheryl kembali buat gue, gumam Ramli sambil melihat foto dirinya dan Cheryl tersebut. Setelah itu, Ramli mengirim pesan WhatsApp kepada Manohara. Ia menuliskan ucapan terima kasih karena telah membawakan masakan yang sangat lezat. Men, tang yu ya rendangnya, tulis Ramli dalam pesan WhatsApp tersebut. Manohara yang mendapat pesan WhatsApp dari Ramli pun merasa senang karena masakannya diapresiasi oleh pujaan hatinya. Iya sama-sama Ram, alhamdulillah kalau suka, jawab Manohara dalam pesan WhatsApp. Nadia masuk ke dalam kamar Ramli. Ramli kaget karena enggak biasanya Nadia bermain ke dalam kamarnya. Ketok dulu kek, main nyelonong aja, ngagetin, ucap Ramli kepada Nadia. Hehe maaf kak Nadia mau tanya boleh? Ucap Nadia sambil mematikan televisi yang tidak Ramli tonton. Nanya ya nanya aja, enggak usah matiin televisi segala dong, ucap Ramli. Ya habisnya enggak ditonton sih, bikin boros listrik aja, ujar Nadia kesal. Ya udah katanya mau nanya, nanya apa? Timpal Ramli. Kak Ramli udah move on dari Kak Cheryl. Terus Kak Manohara itu pengganti Kak Cheryl ya? Tanya Nadia sambil menatap mata Ramli. Enggak lah, ya emang udah move on dari Cheryl tapi Manohara bukan pengganti Cheryl juga kali, ucap Ramli.
Ramli gengsi mengatakan bahwa ia sudah mulai memiliki benih-benih cinta kepada Manohara. Ramli mendorong Nadia keluar dari kamar. "Dah sana keluar, enggak penting banget pertanyaannya," ucap Ramli. Tengah malam, Manohara melihat ada pemberitahuan bahwa BTS, boyband K-pop kesayangannya, akan mengadakan konser di Indonesia dengan tiket murah. Manohara pun ingin sekali melihatnya, namun ia tidak memiliki teman. Diva pasti tidak mau menemaninya karena ia tidak suka dengan BTS. "Duh, aku pengen banget nonton mumpung tiketnya enggak semahal biasanya, tapi ngajak siapa ya?" gumam Manohara sembari melihat harga tiket konser BTS. Manohara akhirnya memiliki ide akan mengajak Ramli, namun apakah Ramli mau menemaninya untuk ngefangirling? Bagaimana tanggapan Ramli saat melihat Manohara halu dengan idola K-popnya? Bersambung 11. Setelah memikirkan idenya dengan matang, akhirnya Manohara memberanikan diri untuk mengajak Ramli menemaninya melihat konser BTS. Keesokan harinya, Manohara sengaja berangkat lebih pagi agar tak ketinggalan bus yang ia naiki. Sesampainya di sekolah, Diva sudah ada di dalam kelas. Manohara menghampiri Diva. Manohara duduk di bangkunya. "Div, kalau aku ngajak Ramli nonton konsernya BTS gimana menurutmu?" tanya Manohara kepada Diva. "Hah, serius men? Emang Ramli suka sama K-pop?" tanya Diva sedikit berteriak. Manohara menginjak kaki Diva agar dia tidak berteriak. "Set. Jangan keras-keras Div, entar anak-anak pada denger lagi." "Iya, aku enggak tahu sih, kayaknya si Ramli enggak suka K-pop, tapi kan mumpung aku dapat promo tiketnya beli satu gratis satu Div," ucap Manohara. "Ya udah dicoba dulu aja Mano, siapa tahu dia mau," jawab Diva. Manohara menunggu kedatangan Ramli. Beberapa saat kemudian Ramli pun datang. Ramli langsung berkata kepada Manohara, "Makasih ya Mano buat kemarin rendangnya," sambil mengangkat jempolnya tanda bahwa masakan Manohara enak. "Hehehe iya Ram, sama-sama," jawab Manohara. "Ngomong-ngomong, mau enggak aku ajak nonton konser besok Ram?" tanya Manohara kepada Ramli dengan raut wajah berbinar-binar. "Konser apa?" tanya Ramli datar. Konser BTS, jadi gini, aku dapat promo beli satu gratis satu, kan sayang kalau enggak dipakai, ujar Manohara sedikit malu-malu. "Kenapa ngajak aku? Aku kan enggak suka K-pop, kenapa enggak ngajak Diva aja?" ujar Ramli. Raut wajah Manohara berubah jadi sedikit cemberut karena Ramli menolaknya. Aku enggak suka BTS Ram, aku sukanya EXO," jawab Diva. Lalu Ramli berpikir jika ia menerima tawaran Manohara, maka Manohara akan senang dan itu peluang agar ia lebih dekat dengan Manohara, jadi ia bisa dengan mudah menyatakan cintanya pada Manohara dan segera mengakhiri perjanjiannya dengan Darel. Ramli menarik rambut Manohara dari belakang. "Mano, gue mau deh lo ajak nonton konser BTS, tapi kali ini aja ya," ucap Ramli. Manohara yang mendengar ucapan Ramli pun sangat senang. "Wah makasih ya Ram," ucap Manohara sambil memegangi tangan Ramli. Mereka pun saling bertatapan. Ramli tak menyangka tangannya akan digenggam oleh Manohara, begitu pula dengan Manohara. Ia tak sadar jika tangannya memegang tangan Ramli. Sorry Ram," ucap Manohara sembari melepaskan tangan Ramli dari genggamannya. Sesampainya di rumah, Manohara mempersiapkan semuanya untuk konser besok. Konser dimulai malam, tapi ia harus berangkat lebih awal agar bisa antri terlebih dahulu untuk menukar tiket yang telah ia beli. Mengingat konser ini dadakan, jadi Manohara merasa kurang maksimal dalam mempersiapkannya. Sedangkan Ramli hanya santai saja, tidak ada persiapan untuk pergi ke konser esok. Keesokan harinya, di sekolah, Manohara mengingatkan kepada Ramli agar tidak lupa untuk menjemputnya di rumah setelah pulang sekolah. Ketika pulang sekolah,
Manohara bergegas untuk pulang ke rumah. Ia bersiap-siap, tak lupa ia membawa lightstick, powerbank, kamera, roti, air mineral dan merchandise lainnya. Setelah mandi, ia berdandan cantik dan memakai parfum layaknya mandi parfum. Tok tok tok. Pintu rumah ada yang mengetuk dengan keras. Manohara langsung membukanya. Ternyata Ramli sudah sampai. Ramli hanya mengenakan kaos dengan bawahan jeans saja. Ramli terpesona melihat penampilan Manohara. Sungguh cantik sekali. Wangi banget sih, pakai parfum berapa botol men? Ujar Ramli. Manohara tertawa kecil. Harus wangi dong, kan mau ketemu suami, ujar Manohara. Ramli kaget dengan ucapan Manohara. Ia berpikir bahwa Manohara menganggap ia adalah suaminya. Hah, kita kan belum nikah Mano, ujar Ramli gagap. Manohara tertawa melihat Ramli GR. Hahaha, bukan kamu Ram, suamiku ya BTS, ujar Manohara. Ramli merasa malu karena telah salah paham dengan ucapan Manohara. Ramli meledek Manohara agar menetralkan suasana. Emang mereka mau sama lo, ujar Ramli. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju tempat konser yang berada tak jauh dari pusat kota. Dalam perjalanan, tak sengaja Ramli rem mendadak. Manohara pun spontan pegangan di pinggang Ramli. Ramli yang sadar jika Manohara memegang pinggangnya mengatakan, pegangan yang kenceng Mano biar enggak jatuh. Manohara hanya mengangguk dan menuruti apa perkataan Ramli karena ia juga takut terjatuh. Sesampainya di konser, Manohara dan Ramli mengantri terlebih dahulu untuk menukarkan tiketnya. Setelah menukarkan tiketnya, mereka masuk ke dalam ruangan konser. Manohara terlihat senang banget dan sangat antusias menunggu penampilan dari boyband K-pop kesayangannya yaitu BTS. Ramli yang melihat antusias Manohara hanya bisa tersenyum karena menurutnya Manohara sangat lucu. Seneng banget sih, ujar Ramli. Iyalah, kan mau ketemu suami, jawab Manohara halu. Halu mulu, teriak Ramli. Manohara mengangkat lightsticknya. Kenapa emang? Cemburu, ujar Manohara. Enggak lah, jawab Ramli. Konser telah dimulai. Member BTS menyapa para fansnya. Halo Indonesia, apa kabar? Sapa salah satu member BTS yaitu Kim Taehyung. Teriak Manohara sambil mengangkat lightsticknya. Taehyung saranghe, teriak Manohara. Ramli yang melihat kegilaan Manohara hanya bisa geleng-geleng kepala saja. Kalau bukan karena lo, enggak mau gue kayak gini, batin Ramli. BTS menyanyikan beberapa lagu yaitu Young Forever, Answer Love Myself, For You, Spring Day, DNA dan yang terakhir adalah Boy With Love. Setelah selesai menyanyikan semua lagunya, member BTS berkata sepatah dua patah kata dalam bahasa Indonesia. Waktunya sudah selesai, padahal saya masih kangen kalian semua, ucap salah satu member BTS yaitu Jimin. Lagi-lagi Manohara berteriak, Jimin. Ramli yang berada di sampingnya menutup kedua telinganya agar tidak sakit mendengar teriakan Manohara yang sangat kencang. Berisik banget sih Mano, ujar Ramli. Manohara tak menggubris ucapan Ramli, ia hanya fokus kepada BTS saja. Terima kasih kalian semuanya, aku cinta kamu, ucap salah satu member BTS yaitu Jungkook. JKT, aku juga cinta kamu, saranghe opa, teriak Manohara sangat keras sambil menangis bahagia. Alay banget sih pakai nangis segala, gumam Ramli yang berada di samping Manohara. Bukan alay Ram, ini namanya ekspresif. Kalau bahagia ya nangis wajar aja, bahagiaku dan bahagiamu beda. Kamu nggak bisa ngomong aku alay kayak gini, ucap Manohara sambil memukulkan lightsticknya di kepala Ramli. Iya deh iya, opa saranghe, ledek Ramli sambil berteriak ke arah member BTS.
Konser akhirnya selesai, Ramli sangat lega. Di jalan, Ramli bertanya kepada Manohara, "Apa yang bikin lo suka banget sama BTS?" "Maksud gue gini, dari banyaknya grup K-pop kenapa harus BTS?" tanya Ramli. "BTS itu beda Ram," jawab Manohara singkat. "Ya bedanya gimana? Jelasin dong, gue kan orang awam jadi enggak tahu," jawab Ramli. "Jadi aku pernah ada di posisi benar-benar terpuruk, di saat orang-orang menghinaku hanya karena penampilanku, di saat aku benar-benar insecure sama diriku sendiri. Lagu mereka yang nemenin aku di saat aku ada di posisi seperti itu, lagu mereka yang menyadarkan aku bahwa kita harus belajar untuk mencintai diri sendiri karena faktanya mencintai diri sendiri itu lebih sulit daripada mencintai orang lain. Karena tanpa disadari, kita tuh selalu punya standar hidup yang tinggi untuk kita sendiri, yang mungkin susah untuk digapai, dan kalau kita selalu melihat orang lain tanpa mensyukuri apa yang udah kita punya, itu enggak akan habisnya Ram, jadi kita harus banyak bersyukur dan berhenti untuk menyakiti diri sendiri," ujar Manohara sambil tersenyum mengingat konser tadi. Padahal Manohara sendiri belum bisa menerapkan itu semua. Manohara masih belum bisa mencintai dirinya sendiri. Ia masih mementingkan pandangan orang lain terhadapnya. Ia mengubah penampilannya agar bisa dicintai dan diterima orang lain padahal belum tentu ia nyaman dengan penampilannya yang sekarang. "Lah lo sendiri mengubah penampilan lo biar orang-orang enggak menghina lo lagi, emang itu namanya mencintai diri sendiri?" tanya Ramli. "Ya enggak sih Ram, maka dari itu aku ngomongkan bahwa mencintai diri sendiri itu sulit. Ya gimana ya, susah juga diterapinnya, tapi aku ngubah penampilanku bukan hanya karena biar orang-orang bisa nerima aku tapi juga aku ingin mengubah diriku lebih baik lagi," ucap Manohara tersenyum. "Oh iya Mano, besok 2 hari lagi, gue kan tanding basket, lo dateng ya," ucap Ramli ketika sudah sampai di rumah Manohara. "Siap," jawab Manohara tegas. Setelah itu Manohara masuk ke dalam rumah, sedangkan Ramli pulang ke rumahnya. Ketika mau tidur Manohara malah membayangkan senyum Taehyung saat di konser tadi. Manohara lupa bahwa hatinya udah ada Ramli. Bersambung.